Seorang kawan bertanya kepada saya, apa sih yang dicari oleh Said Didu, mantan sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara? Kenapa beliau mengkritik adanya pemberian status PSN pemerintah kepada developer sebuah perumahan mewah di ujung Jakarta? Sampai Said Didu mengancam keselamatannya sendiri. Saya jawab begini. Said Didu mantan Ketua Ikatan Keluarga Alumni Institut Pertanian Bogor atau sekarang namanya Universitas IPB Bogor. Beliau juga mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN atau Sektama. Itu pejabat eselon 1. Jabatan bergengsi di pemerintahan. Karena eselon 1 di Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Saya menurut analisa saya bukan jabatan yang Said Didu cari. Bukan juga faktor hasad. Saya melihat Said Didu mengkritik kebijakan pemerintahan sebelumnya yang telah memberikan status proyek perumahan mewah di ujung Jakarta yang mepet ke wilayah Banten dengan status proyek strategi nasional atau PSN pada zaman pemerintahan Mulyono. Saya melihat karena Said Didu itu orang yang tidak suka sebuah rejim atau seorang penguasa menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada konglomerat, oligarki yang pada akhirnya akan merugikan rakyat banyak. Bayangkan sebuah perumahan mewah yang harga rumahnya tidak ada yang ratusan juta, miliaran, di atas 2-3 miliar. Diperuntukkan bagi kalangan masyarakat menengah ke atas. Kenapa pemerintah saat itu memberikan status sebagai proyek strategis nasional? Itu kan bukan proyek pemerintah. Itu bukan fasilitas pemerintah untuk rakyat. Itu adalah proyek yang dibangun oleh swasta untuk masyarakat kelas menengah atas yang mampu membayar mahal setiap unit produk yang dijual di situ, dan keuntungannya 100% untuk perusahaan tersebut yang dimiliki oleh beberapa gelintir pengusaha nasional keturunan. Saya tidak melihat keturunannya ya. Tapi saya melihat ada semacam kesalahan prosedur. Ada semacam kemufakatan yang tidak baik. Ada kolaborasi yang tidak baik antara rejim yang berkuasa saat itu dengan pengusaha. Sebuah proyek apabila diberikan status proyek strategis nasional, maka itu harus didukung
oleh seluruh rakyat Indonesia. Alat-alat negara, kelengkapan negara harus mendukung. Seperti misalnya proyek pembangunan jalan nasional, proyek pembangunan bendungan, proyek pembangkit listrik, proyek jaringan listrik. Itu masuk proyek strategi nasional. Tapi kalau sebuah perumahan mewah dengan segala macam fasilitas kelas satunya dijadikan proyek strategis nasional, menurut saya ada pemufakatan jahat, ada kolaborasi yang tidak tepat, dan ada unsur KKN. Harusnya DPR RI berbicara, pasti ada penyalahgunaan jabatan. Harusnya Komisi Pemberantasan Korupsi juga bertindak. Ada apa? Kenapa ini pemerintah, penguasa memberikan status PSN kepada sebuah developer, kepada sebuah perumahan mewah di Jakarta? Akibatnya apa? Karena merasa dia mendapatkan dukungan dari pemerintah, karena merasa dia mendapatkan status proyek strategis nasional, akhirnya tanah-tanah di wilayah yang berdekatan dengan proyek tersebut, menurut informasi yang saya terima, itu dibeli paksa secara murah. Padahal tanah tersebut harga pasarannya itu sudah 1 juta ke atas. Seperti itu. Oke lah, penguasa zaman dahulu untuk bisa terpilih menjadi presiden membutuhkan dana yang besar. Triliunan, bahkan puluhan triliunan. Mungkin konglomerat tersebut telah memberikan bantuan pendanaan. Akibatnya, begitu dia terpilih berkuasa menjadi orang yang sangat berkuasa di negara ini, dia mengeluarkan kebijakan memberikan status PSN pada proyek perumahan milik oligarki tersebut. Nah, ini menurut saya sebuah kolaborasi jahat. Karena apa? Karena yang dirugikan adalah masyarakat yang tanahnya harus dijual paksa dengan harga yang murah. Apa manfaat dari perumahan mewah tersebut? Bagi masyarakat banyak, bagi masyarakat luas. Bahkan saya melihat dan saya mendapatkan informasi, lokasi perumahan tersebut itu seperti negara dalam negara. Terkenal eksklusif, terkenal elit. Bahkan perumahan tersebut juga sudah menggusur nelayan-nelayan yang sebelumnya mencari ikan di perairan Jakarta tersebut yang sekarang sudah berubah menjadi lokasi perumahan. Nah, saya melihat Said Didu sebagai mantan aktivis, sebagai bagian dari anggota masyarakat kelas menengah ke atas, dia tidak suka melihat penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh seorang penguasa. Dia tidak suka melihat sebuah kezoliman. Dia tidak suka melihat berbagai macam penyelewengan kekuasaan yang digunakan oleh pemerintah, pejabat negara yang sedang berkuasa saat itu untuk kepentingan segelintir orang, merugikan masyarakat banyak. Seperti itu saya melihat. Nah, justru kita membutuhkan orang-orang seperti Said Didu. Said Didu berani turun ke lapangan, berani berbicara di media sosial, berani berbicara kepada pers. Karena dia sudah bingung. Kemana lagi dia harus menyuarakan aspirasinya? Kemana lagi dia meminta
supaya lembaga-lembaga negara itu membantu rakyat, melindungi kekuasaan agar tidak dimanfaatkan oleh segelintir pengusaha. Meminta kepada berbagai macam lembaga yang seharusnya seperti apa? Seperti DPR misalnya, DPRD, DPR, KPK, gitu. Supaya jangan ada penyalahgunaan kekuasaan oleh seorang penguasa yang berkolaborasi kong-kali-kong dengan pengusaha nakal. Karena saya dan Said Didu melihat saat itu DPR tidak bisa diharapkan lagi. Apapun yang diputuskan oleh eksekutif, apapun yang dikeluarkan kebijakannya oleh eksekutif, nggak ada kata menolak. Paling hanya PKS yang menolak. Selebihnya yes man, selebihnya terserah Bapak. Seperti itu. Jadi akhirnya Said Didu merasa perlu turun ke lapangan. Selain memastikan benar enggak nih tanah rakyat yang terletak beberapa ratus meter, beberapa kilometer dari lokasi perumahan mewah tersebut itu benar-benar dipaksa untuk dijual ke developer tersebut. Seperti itu. Nah, ternyata kondisinya benar. Jadi Said Didu turun ke lapangan, menyaksikan langsung, mendapatkan data langsung. Oh, ternyata apa yang sampai ke telinganya benar. Karena itu Said Didu bicara. Meskipun pasti nyawanya terancam. Apalagi benar ada pihak-pihak tertentu yang melaporkan. Kita semua tahu di zaman Mulyono itu memang Mulyono dan oligarkinya tidak akan melaporkan. Ya, mereka cuci tangan. Mereka menggunakan kaki tangan yang di bawahnya. Jadi akhirnya menggunakan teori konflik horizontal. Anggota masyarakat diadukan oleh anggota masyarakat. Seperti itu. Nah, bagi saya hal ini tidak bisa dibiarkan. Jadi saya juga sepakat dengan Said Didu. Kita tidak bisa membiarkan adanya kolaborasi jahat, adanya kesepakatan jahat yang dibuat oleh penguasa dengan segelintir oligarki yang merugikan negara dan merugikan rakyat. Seperti itu. Nah, kalau pemerintah memandang baik sebuah perumahan tersebut dan banyak manfaatnya misalnya untuk negara, lalu perlu diberikan status PSN, harusnya disampaikan alasan-alasannya. Apa alasannya pemerintah mengeluarkan status PSN untuk perumahan mewah tersebut? Agar masyarakat sadar, agar masyarakat tahu, agar masyarakat mengerti. Bila perlu, pemerintah melalui kementerian terkait mensosialisasikannya dan menyampaikan pula kepada DPR. Lalu DPR ikut membantu mensosialisasikannya kalau memang alasannya masuk akal. Ini kan status PSN-nya itu diberikan diam-diam. Tahu-tahu ada pengumuman di koran, tahu-tahu pemerintah mengeluarkan kebijakan. Perumahan pantai ini diberikan status PSN. Loh, kita semua yang sudah melek politik, melek ekonomi, mengenyam banyak tingkatan pendidikan, kita bertanya-tanya, ada apa ini? Pemerintah kok dengan seenaknya, gampang mengeluarkan, memberikan status PSN kepada sebuah perusahaan, kepada sebuah proyek perumahan mewah yang tidak ada kepentingannya dengan negara, yang tidak ada kepentingannya dengan masyarakat banyak. Bahkan mungkin sedikit banyak mengancam keselamatan dan keamanan negara. Seperti itu. Kenapa ini justru diberikan status PSN, proyek strategis nasional? Saya sudah menduga kalau sebuah proyek, sebuah
kawasan diberikan status PSN, pasti mendapatkan perlindungan, pasti mendapatkan kemudahan, pasti mendapatkan stabilitas. Dan benar itu. Akhirnya saya mendapatkan informasi dari kawan-kawan wilayah Banten sana, tanah masyarakat sana dipaksa dijual dengan sangat murah. Inilah yang mengusik hatinya Said Didu. Termasuk saya juga mengusik. Jadi apa yang dicari oleh Said Didu? Menjawab pertanyaan. Said Didu tidak suka pemerintah menyalahgunakan kekuasaan hanya untuk menguntungkan segelintir orang. Said Didu tidak suka kepentingan rakyat banyak dikorbankan hanya untuk kepentingan segelintir orang. Said Didu tidak suka pemerintah sewenang-wenang. Hentikan kesewenangan itu. Seperti itu. Nah, jadi pertama saya meminta latar belakang, asbabun, alasan kenapa proyek perumahan tersebut mendapatkan status PSN, proyek strategis nasional. Itu harus dijelaskan kepada masyarakat. Kemudian saya juga berharap, katanya kelompok mereka mengaku manusia paling Pancasila. Kok aneh di perumahan tersebut tidak ada masjid, padahal ini negara mayoritas Islam, mayoritas Muslim, ya kan? Yang berikutnya adalah tolong disampaikan juga kepada publik siapa saja yang membeli dan mengisi rumah-rumah tersebut. Jangan sampai kebanyakan warga negara asing seperti itu. Dan juga adakan sekolah-sekolah, tadi selain tempat ibadah, semua tempat ibadah harus ada. Juga sekolah-sekolah, jangan hanya sekolah agama tertentu saja, supaya ada pembauran. Belum lama di media massa, bosnya mengatakan akan membangun masjid. Loh, sekian puluh tahun baru sekarang akan mau membangun masjid. Kemarin kemana aja? Seperti itu. Jadi kebinekaan, kerukunan beragama itu harus kita pertahankan dan kita tingkatkan. Saya yakin yang ngisi perumahan tersebut bukan hanya non-muslim, tapi banyak juga yang beragama Islam. Karena itu sudah pantasnya untuk membangun tempat-tempat ibadah agama Islam selain tempat ibadah agama yang lainnya. Nah, kita bersyukur Presiden sudah berganti. Saat ini Pak Prabowo yang memimpin negara Republik Indonesia. Hasil pemilihan Presiden tahun 2024. Saya dapat informasi Prabowo akan benar-benar menegakkan hukum. Kalau pemberian status PSN kepada perumahan tersebut menyimpang dan menyalahi aturan, saya berharap Pak Prabowo juga mencabut status PSN tersebut. Baik menyimpang maupun tidak menyimpang, menurut saya sudah sepantasnya dicabut status proyek strategis nasional tersebut. Karena itu mengandung dan mengundang kecemburuan sosial. Kok perumahan-perumahan yang lain tidak diberikan status PSN? Kenapa hanya perumahan tersebut? Kedua, KPK, BPK, DPR harusnya segera turun tangan. Kenapa pemerintahan sebelumnya memberikan status PSN kepada perumahan tersebut? Ada apa? Apakah karena ikut membangun di IKN Nusantara? Kalau ikut membangun, ikut menyumbang, semuanya harus transparan. Ikut membangun apa? Menyumbang berapa triliun? Kalaupun ikut membangun dan ikut menyumbang, saya pikir tidak kompensat, tidak sebanding
dengan balas jasa berupa pemberian status PSN. Loh, kalau pengusaha tersebut ikut membangun di IKN Nusantara, apalagi dengan hak guna bangunan, hak guna pakainya sampai ratusan tahun. Itu kan untuk keuntungan kelompok pengusaha tersebut. Kenapa harus balas jasanya atau timbal baliknya dengan pemberian status PSN? Seperti itu. Jadi jangan sampai menimbulkan kecemburuan di kalangan pengusaha-pengusaha lain, di kalangan pemilik perumahan-perumahan lainnya. Dan kalau ada prosedur yang salah, kalau ada kesalahan-kesalahan hukum, kalau ada penyelewengan kekuasaan, saya berharap siapapun yang salah diberikan sanksi hukum. Ya. Mau yang masih berkuasa ataupun yang sudah tidak berkuasa lagi. Karena hukum ini harus tegak dan semua sama di mata hukum. Mau presiden, mantan presiden, mau rakyat biasa, mau bupati, mau gubernur. Kalau dia melanggar hukum, ya dia harus diberikan hukuman. Jangan hanya rakyat kecil saja. Nah, sekarang bola ada di tangan Pak Prabowo. Masyarakat bergantung dan berharap benar kepada Presiden Prabowo untuk bisa menegakkan aturan sebaik-baiknya. Untuk bisa menegakkan hukum sebaik-baiknya. Seadil-adilnya. Kalau tidak, bahaya Pak. Kalau sampai rakyat marah, ya, berbahaya Pak. Akan terjadi obedience nasional, ketidakpatuhan nasional. Bahkan bisa-bisa tindakan anarkis, tindakan ya begitulah. Saya tidak ingin menyebutkannya. Jadi kembali kepada pertanyaan kawan tadi, apa yang dicari oleh Said Didu? Saya beberapa kali bertemu dengan Said Didu. Bahkan sejak Said Didu menjadi Menteri Sekretaris Negara Badan Usaha Milik Negara BUMN, saya kenal Pak Said Didu. Tahun 2024 saja saya dua kali bertemu dengan Said Didu. Bahkan saya diberikan kaos Manusia Merdeka, kebanggaan dari Said Didu. Jadi saya melihat sekali lagi apa yang dilakukan oleh Said Didu bukan mencari popularitas, bukan mencari kekuasaan, bukan mencari nama. Beliau sudah punya nama. Tapi beliau sebagai aktivis, beliau masih punya idealis, beliau tidak suka adanya ketimpangan di negara ini. Beliau tidak suka adanya penyalahgunaan kekuasaan di negara ini. Beliau tidak suka pemerintah bersikap tidak adil dalam menjalankan kekuasaannya. Ya, pemerintahan sebelumnya menurut saya tidak adil. Ada apa? Nah, ini yang harus dicari tahu oleh DPR, oleh KPK, dan oleh lembaga-lembaga lainnya yang sudah dibiayai oleh rakyat dengan biaya yang cukup mahal. Nah, sebaiknya kita, orang-orang yang mengerti hukum, orang-orang yang mengenal pendidikan, mengenyam sekolahan, bahkan tidak sedikit yang berpendidikan doktor, orang-orang yang sudah cukup di bidang ekonomi, jangan egois, jangan hanya mementingkan kepentingan diri dan keluarganya saja. Tidak ada salahnya kita ikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh Said Didu. Apabila kita melihat ketimpangan, apabila kita melihat penyalahgunaan kekuasaan, apabila kita melihat berbagai macam ketidakadilan, baik yang dilakukan oleh pemerintah yang sedang berkuasa ataupun oleh pengusaha-pengusaha besar, jangan diam. Jangan diam, jangan diam. Kita harus turun. Pertama kita
gunakan saluran-saluran yang ada seperti laporkan ke lembaga-lembaga penegak hukum, laporkan ke channel-channel seperti DPRD, DPR RI, dan lembaga-lembaga lain. Kalau masih diam saja, tidak ada kata lain, kita berjamaah. Kita kuatkan persatuan, kita turun ke jalan. Jangan bergerak sendiri-sendiri. Kalau bergerak sendiri-sendiri, kalah kita. Dan biasanya kejahatan, kemunafikan, kefasikan, kebrutalan, kerusakan yang terjadi di negara ini adalah karena orang baik diam. Anda semua orang-orang baik, jangan diam saja. Ketika kita melihat penyalahgunaan kekuasaan, ketika kita melihat ketidakadilan, ketika kita melihat berbagai macam penyelewengan, pelanggaran hukum, yuk kita bersuara. Sekarang enak, sudah ada media sosial. Kalau kita sampaikan ke DPR, DPRD, KPK, lembaga aparat penegak hukum, ombudsman, diam saja. Kita gunakan media sosial kita. Dan kekuatan netizen sudah terbukti ampuh. Ya. Saya pikir itu. Nah, jadi sekarang kita berharap kepada Presiden Prabowo. Saya percaya Presiden Prabowo berbeda dengan seniornya. Berbeda dengan penguasa sebelumnya. Kebijakan yang akan diambil oleh Presiden Prabowo akan jauh lebih humanis. Kita berharap seperti itu. Apalagi Menteri ATR, Agraria Tata Ruang, Kepala BPPN sudah menyampaikan bahwa perumahan tersebut kemungkinan menyalahi tata ruang. Jangan dibiarkan, Pak. Segera tegakkan hukum. Dan saya sekali lagi berharap status PSN, proyek strategis nasionalnya, dicabut. Ya. Diumumkan. Kenapa dulu rejim yang lama memberikan perumahan tersebut status PSN? Ada apa? Kalau ada pelanggaran-pelanggaran, tolong diselesaikan secara hukum.